Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, hari ini adalah hari yang sangat spesial karena kita bakalan sama-sama nih ngebahas tentang identitas manusia Indonesia. Nah, Kak, kok penting sih ngebahas ini? Ya penting dong, karena kita harus mengetahui apa sih identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, hari ini saya Rini Utari Risma tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh teman-teman dari PPG Prajabatan Universitas Syah Kuala, Prodi Bimbingan dan Konseling. Sebelum kita lanjut ke topik pembahasan hari ini, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama kakak-kakak kece kita. Nah, tak kenal maka tak sayang. Jadi supaya kita sayang, kita harus kenalan dulu. Oke, yang pertama sekali ada Kak Ria Wanira. Halo kakak. Halo Rin. Nah, selanjutnya ada Kak Selvina Wahyuni. Halo kakak. Halo Rini. Kemudian ada kakak Darlita Irfa Kurnia. Halo kakak. Iya, halo Rini. Dan yang terakhir ada abang kita yang paling ganteng di antara yang cantik-cantik, yaitu Bang Raisul Mukhtar. Halo bang. Hai, halo Rin. Oke, seneng banget deh rasanya pada podcast kali ini kita ditemani oleh kakak-kakak cantik dan abang yang ganteng. Nah, jadi langsung aja ya kita ke topik pembahasan kita. Oke, untuk pembukaan ya, saya bakalan nanya ke Kak Ria Wanira. Nah, apa sih yang kakak ketahui tentang identitas manusia Indonesia dalam keberagaman nilai-nilai luhur? Oke, baik. Sebenarnya keberagaman yang ada di Indonesia ini itu sudah ada sebelum Indonesia terbentuk. Jadi kalau kita lihat bentuk keberagaman masyarakat Indonesia, mulai dari pola hidup, bahasa, kebiasaan, pakaian, kemudian adat, norma yang berlaku, dan lain sebagainya. Nah, jadi keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia ini adalah warna bagi masyarakat Indonesia itu sendiri ya. Sehingga dengan adanya perbedaan dari berbagai aspek antar setiap tempat yang ada di Indonesia, hendaklah membentuk kesatuan negara Indonesia sendiri ya. Nah, jadi menurut saya seperti itu. Oh oke Kak Ria, berarti keberagaman yang ada ini menjadi warna-warni ya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, dimana juga itu menjadi identitas atau ciri khas tersendiri ya bagi orang-orang yang tinggal di Indonesia dengan berbagai kebudayaan tentunya. Begitu ya Kak Ria ya. Terima kasih banyak Kak Ria, jawabannya sangat-sangat bagus. Iya, benar sekali. Nah oke, selanjutnya kita akan beralih ke Kak Selvina Wahyuni ya. Nah jadi nih Kak, mengapa kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia itu menjadi bagian yang penting gitu di dalam konteks pendidikan nasional? Menurut Kakak Vina gimana sih tentang hal ini? Menurut Vina, kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia itu sangat penting karena mencakup keragaman dalam hal pengalaman hidup, budaya, bangsa, ras, suku, dan bahasa, dan kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Kekuatan nilai-nilai luhur identitas manusia Indonesia menjadi bagian penting dalam konteks pendidikan nasional karena menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembelajaran yang disesuaikan oleh identitas Indonesia. Oke teman-teman semuanya, nah jadi tadi Kak Vina bilang bahwasannya ini adalah hal yang sangat penting, dimana dari pedoman-pedoman hidup yang dilatar belakangi oleh kebudayaan berbeda-beda, itu bisa menjadi salah satu pedoman yang bisa dilakukan dalam merancang atau menyusun pembelajaran atau pendidikan yang ada di Indonesia. Begitu teman-teman semuanya. Oke, terima kasih banyak ya Kak Vina. Oke teman-teman semuanya, untuk pertanyaan terakhir mengenai gimana sih rumusan tentang identitas manusia Indonesia ini yang katanya menjadi salah satu landasan kuat untuk implementasi pendidikan di Indonesia. Menurut Kak Irfa, gimana sih rumusan tentang identitas ini? Oke Rini, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, di sini rumusan tentang identitas manusia Indonesia menjadi sebuah landasan untuk kependidikan adalah yang pertama yaitu adanya kebineka
Tunggal Ikaan. Nah, di sini banyaknya keragaman manusia di dalam suatu pendidikan. Nah, peserta didik di sini memiliki keragaman masing-masing, mulai dari suku, bahasa, adat, dan budaya. Nah, kemudian ada juga di sini manusia Indonesia juga sebagai manusia religius. Nah, di dalam suatu pendidikan pasti memiliki nilai-nilai religius yang berbeda. Ada yang memiliki agama Islam, memiliki agama Kristen, Buddha, dan agama lainnya, di mana di dalam suatu pendidikan itu memiliki rumusan dan identitasnya masing-masing sesuai dengan adat istiadatnya, sesuai dengan keagamaannya, dan sesuai dengan identitas Indonesianya. Seperti itu, Rini. Wah, jadi itu adalah rumusan identitas manusia Indonesia ya Kak, yang dijadikan sebagai landasan kuat untuk diimplementasikan ke dalam pendidikan Indonesia. Nah, seperti yang Kak Eva jelaskan tadi, bahwasanya salah duanya atau diantaranya adalah tentang Bhinneka Tunggal Ikaan, di mana di sana terdapat berbagai macam perbedaan, mulai dari bahasa, kemudian adat istiadat, dan juga dari segi religius. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia ini terdapat berbagai macam agama ya, Hindu, Buddha, Islam, Katolik, seperti itu. Nah, inilah yang menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang unik seperti itu ya. Itu yang menjadi identitas untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Kak Irfa. Oke, sama-sama Rini. Oke, jadi kita udah dengarkan jawaban versi kakak-kakak cantik kita. Nah, sekarang kita mau denger nih jawaban lengkap ya. Mungkin ada tambahan dari Bang Rais tentang beberapa pertanyaan yang Rini sampaikan tadi. Jadi langsung saja ke Bang Rais nih. Ada nggak sih yang mau ditambahkan? Silakan Bang. Baik Rin, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sedikit menambahkan, yang perlu kita ketahui bahwa kita selaku rakyat Indonesia, kita memiliki tiga hal hakiki yang patut kita terapkan dan menjadi pegangan untuk kita, yaitu adanya nilai Kebhinekaan Tunggal Ikaan, nilai-nilai Pancasila, dan religiusitas. Maka dengan kita menanamkan tiga aspek ini, kita selaku atau kita sebagai bangsa Indonesia dapat dikatakan memiliki identitas selaku bangsa Indonesia, di mana perbedaan ataupun perbedaan pendapat, pandangan, budaya, sosial, dan nilai-nilai yang ada pada kita dapat disatukan dengan tiga aspek tadi. Kemudian untuk terhadap perkembangan pendidikan, dengan berpatokan pada nilai-nilai budaya, kebutuhan masyarakat dan peserta didik, maka perkembangan pendidikan dapat berjalan dengan lancar seiring dengan perkembangan zaman dan selalu berpegang pada nilai sosial, budaya, kearifan lokal, dan kekhasan yang ada pada daerah masing-masing. Sekian dari saya kembalikan kepada Rini. Terima kasih Rin. Oke, terima kasih Bang Rais. Nah, jadi teman-teman, jawaban dari kakak-kakak dan abang kita ini sangat-sangat bagus ya, dan memberikan pengetahuan baru untuk kita semua. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil pada topik pembicaraan hari ini adalah setiap manusia memiliki identitasnya masing-masing. Nah, di mana identitas ini menjadi ciri khas tersendiri untuk seseorang agar mudah dikenali oleh orang lain. Oke, teman-teman pendengar semuanya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kalian untuk mendengarkan podcast kami pada hari ini. Nah, semoga kalian jadi lebih tahu ya bagaimana sih filosofi dari pendidikan di Indonesia. Saya Rini Tari Risma, mohon maaf jika banyak kekurangan serta kesalahan kata. Semoga teman-teman bisa mengambil baik-baiknya saja dan membuang yang tidak baiknya. See you, sampai jumpa dengan topik berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.